Nama saya Wildan Nurdin, saya sudah 3 tahun menjadi agen pemulihan di Desa Sukasirna. Yang pertama itu, saya itu belum tahu itu ada agen pemulihan dari IBM ya. Karena waktu itu ada dampak dari, saya punya keponakan yang seolah-olah tertangkap oleh pihak aparat, Bu. Katanya dia itu pengguna, bukan itu pemakai lah. Pemakai yang seolah-olah terbawa. Kebetulan waktu di tes urin juga itu nggak positif, masih samar-samar katanya gitu. Jadi ketika itu kita negosiasi untuk sampai jangan berlanjut, kebetulan di Desa Sukasirna ini ada desa bersinar dengan agen pemulihan seperti ini. Saya bertanya-tanya gitu ke pemerintahan desa, kepala desa dan Ibu Sekdes terutama menyampaikan bahwa ini ada program IBM dengan Desa Bersinar. Dengan disitunya ada agen pemulihan yang tugasnya merehabilitasi, membantu anak-anak ataupun teman-teman ataupun keluarga kita yang terkena dari penyalahgunaan narkoba itu. Jadi saya tertarik di situ. Wah, ini nih kesempatan kita untuk masuk di situ. Karena kita juga bisa interaksi dengan penyalahguna narkoba, kita juga bisa dengan lembaga-lembaga yang mengurus bagian-bagian narkoba itu seperti BNNK dan lain-lainnya gitu, termasuk juga kepolisian. Maka saya juga masuk di situ, Bu. Itu salah satunya saya terinspirasi untuk masuk di agen pemulihan itu. Walaupun sebetulnya itu sangat berisiko juga. Saya juga memperhitungkan bahwa ini mungkin berisiko juga bagi saya. Jadi wilayah Sukasirna ini ada di Kecamatan Sukaluyu. Ini merupakan daerah semi perkotaan ya. Memang sebelumnya daerah Sukasirna ini merupakan lumbung padi atau daerah pertanian yang mayoritas memang penduduknya berprofesi sebagai petani dan sebagai buruh, dan kemudian juga pekerja informal maupun sebagai pekerja lainnya. Namun demikian, kehadiran daripada industri, terutama perusahaan-perusahaan besar di wilayah sekitar Sukasirna, di Kecamatan Sukaluyu itu memberikan dampak, terutama berkaitan dengan budaya atau kultur daripada masyarakat yang tadinya agraris menjadi industrial. Tentunya di situ ada potensi-potensi penyalahgunaan. Untuk yang tahun 2023 kita mendapatkan modal anggaran dari BNNK Cianjur. Alhamdulillah BNNK Cianjur karena itu untuk pertama kali Desa Sukasirna menganggarkan untuk kegiatan ini. Jadi keterbatasannya itu hanya cuma untuk klien kita ada 5 orang nih. 5 orang agen pemulihan pertama. Jadi kita punya klien anggarannya cuma 8 orang. Jadi dibatasi waktu itu 8 orang. Nah, berikut sejalannya waktu karena alhamdulillah pemerintahan desa itu sangat kooperatif. Wah, ini mah kurang gede itulah gitunya. Jadi kita harus keluarkan biaya nih. Mau nggak ditambah lagi seperti ini? Saya bilang, Pak Kades, kalau dibilang nggak cukup itu nggak cukup, tapi kita manfaatin aja. Nih kita keluarin anggaran dengan agen pemulihan itu 8 orang. Kita anggarkan untuk 20 orang klien. Siap nggak ini? Kita mau nggak dapat? Jangankan 20 orang Pak Kades, 100 orang juga kayaknya dapat gitu klien itu. Kalau kita misalkan dengan cara bagaimanapun, kadang-kadang mereka itu sulit sih, Bu. Sulit untuk kita rayu, sulit untuk kita ajak untuk masuk di klien kami. Tapi ketika kita rayu dengan segala cara, karena kan kita juga punya teknik lah bagaimana cara merayu mereka gitu ya. Jangan sampai kalau kita ngacu ke bimbingan teknis dari BNN, kadang-kadang kita sulit juga kan. Kita situasi dengan kondisi di lapangan juga kita hadapi gitu. Kadang-kadang anak ini bolehlah kita masuk klien asal kita kasih rokok lah gitu. Kita rayu aja, kita permulaan seperti itulah. Kita kasih rokok, kita kasih kopi, kita rayu seperti ini. Akhirnya dia menyadari gitu. Sepertilah contoh-contohnya gitu. Sampai pemerintah desa berupaya dengan BNN Kabupaten dan membentuk relawan-relawan IBM ini. Kalau berbicara dari awal sebetulnya secara finansial tidak ada, tapi saya atas nama pemerintahan desa mencoba berkoordinasi dengan pihak dinas desa atau DPMD Kabupaten supaya dalam arti atas nama pemerintahan desa mendukung kepada rekan-rekan IBM yang ada di desa kami supaya bisa dianggarkan dari dana desa. Dalam arti supaya jembatan ini atau
perjalanan IBM ini supaya berjalan dengan lancar gitu, Bu. Dan alhamdulillah IBM di Sukasirna ini beberapa waktu yang lalu mendapatkan penghargaan dari Badan Narkotika Nasional sebagai IBM Prima. IBM Prima ini artinya adalah sebagai unit intervensi berbasis masyarakat yang sudah berkelanjutan. Artinya dia sudah bisa mandiri, sudah menganggarkan kegiatannya secara kontinu setiap tahun dan kurang lebih sudah ada 3 tahun ya. 3 tahun ini dia atau IBM Sukasirna ini dibangun sehingga sudah banyak mendapatkan sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Sangat setuju. Ini sangat bermanfaat, ada agen pemulihan, ada IBM di Desa Sukasirna, sangat bermanfaat, besar manfaatnya, malahan membuat lingkungan, cuma masih keterbatasan, Bu. Keterbatasannya yaitu masalah, boleh ya saya misal anggaran misalkan. Karena anggaran di sini keterbatasan, ketika anggaran desa dimasukkan, karena kita kan perlu untuk administrasi ke anak-anak ke klien itu, kita adakan seperti kita masih ngerayu dengan kita kasih makanan gitu kan, kita ketika kita kasih seperti untuk saling berembuk gitu ya di lingkungan para pemakai itu, kliennya kita kumpulkan ya, ada 5 orang, ada 7 orang kan, kita perlu biaya untuk makanan seperti itu. Jadi kita kadang-kadang kita yang suka merokok kita kasih rokok gitu, Bu. Nah seperti itulah masih ada keterbatasan. Tadi saya cerita ada anak yang kita jadikan klien. Kebetulan orang tuanya teman saya juga, orang tuanya. Cuma anak ini penggunanya udah lumayan berat gitu, Bu. Tapi dia itu gak mau orang tuanya tahu. Saya bingung juga. Ya emang kebanyakan situ sih. Tapi kan kena teman saya, teman dekat nih yang orang tuanya, tapi dia itu gak mau orang tuanya tahu. Saya juga bingung gitu seperti itu. Nah kita rehab aja dia dengan sembunyi-sembunyi lah gitu. Kadang-kadang kebetulan karena saya telusuri dari pengalamannya, kita hasil KIE dan lain-lainnya, karena rumah rumah tangga juga, Bu, ibunya sama orang tuanya berpisah. Jadi ketika itu saya itu kadang-kadang nemuin dia di luar daerah, karena tinggalnya di desa, misah desa lah, saya temui di sana. Kebetulan ibunya itu pergi ke Arab Saudi, saya temui di situ, saya ajak dia di situlah. Jadi menghindari dari orang tuanya, dari bapak ayahnya, karena ayahnya teman dekat saya, kita temunya di rumah ibunya, yang ibunya itu ada di luar negeri di situ. Nah berjalannya waktu dia ikuti, nggak tahu saya pikir dia itu udah benar-benar jadi klien gitu. Tapi ketika dia berjalan waktu, dia ketangkap sama Polres. Saya juga heran, kan dia itu nggak make. Saya bilang, saya biasa nyampein dari segala bentuk apa yang biasa saya sampaikan, dia itu udah nggak make kayaknya gitu. Tapi kata dicek urin emang dia make. Di tes urin dia make, teman-temannya juga pada make. Loh ini masih emang kena. Saya nanya ke orang tuanya, anak kamu itu suka tinggal di sini, apakah lebih banyak di mantan istri kamu? Saya bilang, ya lebih banyak di mantan istrinya. Kalau malam kadang-kadang ke sana, oh pantesan di rumahnya itu bebas, di rumah ibunya itu. Karena kadang-kadang teman-temannya disumpul di situ. Tapi saya kan ketika direhab sama saya, dia itu seperti normal, seperti udah mulai bangkit gitu. Ya akhirnya saya juga bingung. Saya waktu itu direhab, bukan direhab, dia dibawa dari kepolisian itu dibawa ke Bandung, ke rumah sakit Palma atau ke yayasannya, saya kurang tahu itu. Katanya ke yayasan.
terus udah keluar di yayasan itu 1 bulan, saya tanya anak itu, apa kamu benar pakai lagi? Yang ngaku ya, kenapa? Jadi pekerjaan saya itu cuma itu yang jadi sedih, jadi tahu pekerjaan saya dia merehab dia itu nggak ada hasilnya. Saya rehab, saya kelihatan dia oke, tapi dia masih make itu. Dia itu pemakai berat. Tadi juga yang bertubuh bertato gitu, yang ini paling sangar. Teman-teman agen pemulihan yang lain nggak mau jadi agen pemulihan dia gitu. Biasa nggak mau ngomongnya, setiap ngomongnya juga bahasanya juga dia bikin sangar gitu. Oke lah, biasa temen deketin aja sama saya, jadi masuk klien saya. Kadang-kadang dia kan lain lagi. Nah, orang sepertinya kita hadapin aja dengan baik. Dia kemaunya apa gitu, ketika misalnya kasih uang aja kita gitu, kasih minta buat rokok, kasih aja kita kasih. Di situ Bu, kita harus berkorban di situ. Alhamdulillah untuk saat ini banyak juga yang teman-teman yang berhasil, mereka juga berjualan, ada yang berjualan, terus juga ada yang kerja keluar daerah. Klien sih, saya mohon mungkin kalau misalkan nanti, karena itu saya juga suka ngomong, setiap pengarahan, setiap ngasih edukasi kepada mereka, jangan sampai ini terulang lagi. Ketika mereka ini udah tobat istilahnya, udah dia nggak terkena lagi udah pengen hidup normal, pengen hidup kembali diterima di masyarakat, jangan sampai untuk terjun ke dunia itu lagi. Teman-teman AP jangan sampai kendor lah kita, walaupun minim untuk nggak ada solari, nggak ada gaji di situ, tetap kita lillahi ta'ala dengan niat tulus kita membantu masyarakat. Karena tugas dari seorang yang terjun di lembaga pemerintahan desa itu, karena ketua RT tugasnya kan sosialisasi ke masyarakat, dia itu melayani masyarakat. Jangan sampai kendor, tetap di situ dengan ikhlas membantu teman-teman atau warga masyarakat ketika ada yang terkena penyalahgunaan narkoba.